Mendalam mengenai malam satu suro dalam budaya Jawa. 1. Asal-usul dan sejarah. Sistem kalender Jawa yang kita kenal sekarang diciptakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Kesultanan Mataram Islam, pada tahun 1633 Masehi, 1043 Hijriah. Sultan Agung melakukan langkah besar dengan memadukan dua sistem penanggalan. Kalender Saka, berbasis matahari presolar, warisan budaya Hindu-Buddha. Kalender Hijriyah, berbasis bulan lunar, sistem penanggalan Islam. Langkah ini diambil demi menyatukan masyarakat Jawa saat itu. Dengan menyamakan jatuhnya Tahun Baru Jawa, Suro Kuro, dengan Tahun Baru Islam, Muharram, Sultan Agung berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi Jawa tanpa menghapus akar budaya lokal yang sudah ada. 2. Makna filosofis, Suro dan Mati Rogo. Secara etimologi, kata suro berasal dari bahasa Arab Asyura, hari ke-10 pada bulan Muharram. Dalam pandangan hidup, masyarakat Jawen, masyarakat Jawa, malam satu suro dipandang sebagai waktu yang keramat dan penuh energi spiritual. Prinsip utama dalam menghadapi malam satu suro adalah eling lan waspodo, ingat dan waspada. Eling, manusia harus selalu ingat kepada Sang Pencipta, Gusti Allah, dan asal-usul dirinya, Sangkan Paraning Dumadi. Waspodo, manusia harus waspada terhadap godaan hawa nafsu dan mara bahaya yang ada di dunia. Oleh karena itu, malam ini dianggap kurang tepat untuk bersenang-senang atau mengadakan pesta besar, seperti pernikahan. Sebaliknya, malam ini menjadi waktu terbaik untuk melakukan laku prihatin atau menahan hawa nafsu guna menyucikan jiwa. 3. Tradisi dan ritual utama. Perayaan malam satu suro dirayakan dengan berbagai ritual, baik di lingkungan keraton, pusat budaya, maupun di masyarakat agraris. A. Ritual di lingkungan keraton. Dua keraton penerus Mataram Islam memiliki tradisi ikonik yang masih lestari hingga kini. Keraton Kasunanan Surakarta, Solo. Kirap pusaka yang dipimpin oleh Kebo Bule Kyai Slamet, kerbau albino peliharaan keraton yang dikeramatkan. Kerbau ini bertindak sebagai cucuk lampah, pembuka jalan, bagi iring-iringan pusaka suci keraton. Ribuan warga biasanya berkumpul di sepanjang rute kirap untuk ngalap berkah, mencari berkah. Keraton Yogyakarta, tradisi mubeng beteng, mengelilingi benteng keraton. Ritual ini dilakukan dengan tapa bisu, berjalan kaki mengitari benteng tanpa berbicara satu kata pun. Ketiadaan kata-kata ini simbol dari introspeksi batin dan pengendalian diri yang total. B. Ritual di masyarakat umum. Sesuci dibagi jamasan pusaka, tradisi membersihkan dan merawat benda-benda pusaka, seperti keris, tombak, atau zimat keluarga, menggunakan air kembang setaman dan minyak khusus. Secara spiritual, ini menyimbolkan pembersihan diri dari noda hitam di hati. Kungkum, ritual berendam di sungai, tempuran, pertemuan dua sungai, atau sendang keramat pada tengah malam. Tujuannya adalah untuk membersihkan energi negatif dari dalam tubuh. Tirakatan dan doa bersama. Masyarakat berkumpul di balai desa atau masjid untuk membaca doa keselamatan, macapatan, melantunkan puisi Jawa kuno yang syarat petua hidup, dan menyantap tumpeng bersama sebagai rasa syukur. 4. Mitos dan pergeseran persepsi. Dalam budaya pop atau masyarakat modern, malam satu suro seringkali digambarkan secara mistis, horor, atau penuh aura mencekam, banyak dipengaruhi oleh film-film horor zaman dulu. Mitos seperti larangan keluar rumah, munculnya makhluk halus, atau datangnya kesialan, sengkolo sangat kuat beredar. Namun, jika dibedah secara struktural budaya, mitos-mitos menakutkan ini sebenarnya adalah cara orang tua zaman dulu, gugon tuhon, untuk memberikan batasan moral. Pesan aslinya adalah, malam ini adalah waktu yang sakral untuk berdoa di dalam rumah atau beribadah, bukan untuk kelayapan atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Malam satu suro adalah manifestasi harmoni budaya yang luar biasa. Ia menjadi ruang di mana spiritualitas Islam, kosmologi Jawa, dan penghormatan terhadap leluhur melebur menjadi satu laku spiritual demi menyambut tahun yang baru dengan jiwa yang bersih.